Ya, selamat pagi adik-adik, saudara-saudara semuanya. Saya Pendeta Dr. Riris Johana Segian. Semester ini ditugasi oleh Kaprodi untuk mengajar atau mengampu mata kuliah teologi agama-agama. Ini adalah pertemuan kita yang ketiga, dan topik kita pada hari ini adalah bicara tentang teologi tentang manusia dari perspektif teologi agama-agama. Nah, saya mengambil dua bagian sebagai pokok bahasan kita, yakni agama Kristen dan agama Batak. Nah, bagaimana konsep tentang manusia menurut agama Kristen? Kita boleh mengacu kepada kitab suci Alkitab yang mengatakan bahwa Tuhan membentuk manusia itu dari debu dan tanah. Selanjutnya Tuhan menghembuskan nafas kehidupan ke lubang hidungnya. Itu artinya secara fisik manusia memiliki tubuh, dan secara roh, dari roh yang diberikan oleh Tuhan Allah, manusia memiliki roh. Jadi manusia terdiri dari tubuh dan roh. Nah, tubuh itu adalah sesuatu yang fana. Kalau kita mengikuti konsepnya Plato, teorinya Plato, tubuh itu adalah sesuatu yang fana, sementara roh itu adalah sesuatu yang berasal dari Allah. Jadi memang kita bisa memahami bahwa pemahaman tentang manusia yang terdiri dari tubuh dan roh seharusnya ini berjalan bersamaan. Dalam prakteknya kita melihat dalam kehidupan sehari-hari bahwa ada banyak hal, ada banyak orang-orang yang terlihat ditampilkan lebih banyak adalah hal-hal yang berkaitan dengan fisik. Berkaitan dengan fisik itu juga sekaligus menunjuk berkaitan dengan materi. Sementara hal-hal yang berkaitan dengan roh itu adalah berkaitan dengan hal-hal spiritual, itu hampir jarang ditampilkan. Itu makanya banyak orang dalam menyelesaikan persoalan-persoalan cenderung hanya dengan fisiknya, dengan pikirannya, tetapi kurang menampilkan hal-hal yang spiritual. Nah, bagaimanakah Batak memahami tentang manusia? Nah, dalam pemahaman Batak, manusia terdiri dari daging, tondi, sahala. Daging ini berkaitan dengan tubuh, tondi berkaitan dengan roh, dan sahala itu menunjuk kepada jiwa. Bagi Batak lebih clear karena tubuh, roh, dan jiwa ini dalam bahasa Batak yang menunjuk kepada sahala. Jadi sahala ini dalam pemahaman Batak adalah keseimbangan antara tubuh dan roh, keseimbangan antara daging dan tondi. Jadi orang-orang yang punya spiritualitas yang baik, maka dia bisa menampilkan sahala dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman tentang sahala ini kita bisa memahami teori yang disampaikan oleh Siagian yang mengatakan sahala terbentuk atas 3 unsur, 3 faktor. Yang pertama adalah spiritualitas, yang kedua kualitas. Kualitas ini berkaitan dengan sumber daya manusia, wawasan, sekitar itu. Lalu karakter. Jadi karakter manusia pada dasarnya dibentuk oleh 2 hal itu, spiritualitas dan kualitas. Jadi dalam praktek sehari-hari, orang yang punya spiritualitas yang baik dan dia juga punya kualitas yang baik, maka dia akan punya karakter. Orang itu akan disebut berkarakter atau masahala. Dengan kata lain, karakter sahala artinya karakter. Nah, persoalan karakter ini sekarang banyak digumuli banyak orang karena memang dalam banyak fenomena di tengah-tengah masyarakat, tidak terkecuali gereja, maka persoalan karakter adalah menjadi persoalan yang sekarang ini banyak diperbincangkan dan digumuli lebih jauh. Banyak kasus-kasus peristiwa penyelewengan, ketidakadilan, semuanya itu akibat atau berkaitan dengan rapuhnya karakter. Jadi artinya pemahaman Kristen dengan pemahaman Batak
pada dasarnya tidak berbeda dalam hal bicara tentang manusia. Kalau lebih jauh bagaimana karakter ditampilkan oleh seorang yang hidup spiritualitasnya baik, kita bisa melihat dari bagaimana Alkitab menampilkan tokoh Yesus misalnya. Dia dalam kehidupannya sehari-hari dia melakukan banyak hal, keberpihakan kepada orang kecil, pembelaan kepada orang yang miskin, dan bersahabat dengan para nelayan dan lain sebagainya. Dan dia punya empati yang baik, yang luar biasa. Ini menampilkan kehidupan spiritualitasnya yang baik. Nah, dan dalam satu ayat dikatakan juga bahwa manusia harus benar-benar menyeimbangkan antara tubuh dan roh, karena ada ungkapan yang mengatakan roh memang penurut tetapi daging lemah. Jadi memang spiritualitas itu adalah sesuatu yang harus terus-menerus dipelihara, digumuli dan diperjuangkan. Sebab hanya dengan seperti itulah kehidupan manusia, kita sebagai manusia yang bermartabat benar-benar dapat ditampilkan. Jadi kesimpulannya adalah bicara tentang manusia dari sudut agama-agama. Agama apapun itu, dalam hal ini kita bahas agama Kristen dan agama Batak, maka tujuan akhir daripada agama-agama sebenarnya satu. Bagaimana setiap penganut agama itu, baik Kristen maupun Batak, benar-benar dapat menampilkan karakter yang baik. Karakter yang baik itulah yang akan menolong umat manusia dimanapun, dalam komunitas apapun, akan punya kemampuan untuk saling menghargai, saling menolong, saling mencintai, dan semuanya itu adalah hal-hal yang mendasar yang kita perlu miliki dalam rangka membangun harmoni di Indonesia, khususnya sebagai bangsa yang sangat menjunjung nilai-nilai pluralisme, polaritas. Dan satu hal yang kita tidak bisa lupakan, bahwa kita sebagai bangsa Indonesia benar-benar masyarakat yang sangat plural dalam berbagai hal, dalam bahasa, dalam agama, dalam budaya dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pembahasan secara teologis berkaitan dengan agama Kristen dan agama Batak menjadi sangat penting, menjadi dimungkinkan ketika seluruh manusia sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, kita benar-benar bisa menampilkan karakter manusia Indonesia sebagai karakter yang bermartabat. Demikian yang saya bisa sampaikan pada perkuliahan hari ini. Terima kasih.